Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu sekalian dan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, izinkan saya untuk menyampaikan pembukaan di awal bahwa undangan yang saya sampaikan sejak kemarin kepada Bapak Ibu Guru, alhamdulillah dipenuhi dengan sangat positif. Hari ini kita dipertemukan atau kita bertemu di ruangan ini, di sekolah ini, di SD Negeri 7 Kendari dalam rangka aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak. Aksi nyata sebagai calon guru penggerak, dan di sini kita masuk dalam rangkaian diseminasi budaya positif. Diseminasi ini maksudnya adalah menyebarluaskan ide ataupun materi yang selama ini kami sudah dapatkan selama menjadi calon guru penggerak di Sulawesi Tenggara ini. Jadi apa yang kami pelajari selama kurang lebih 3 bulan ini, sedikit demi sedikit kami juga akan bagikan di sekolah ini supaya menjadi bahan tambahan ilmu bagi kita semua untuk mengembangkan pembelajaran di kelas masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan rangkaian acara atau susunan rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama itu adalah pembukaan sebagaimana yang sedang berlangsung. Kemudian yang kedua ialah Ibu KS akan memberikan sepatah kata ya, atau sambutan dari pimpinan kita di sekolah ini. Kemudian selanjutnya dikembalikan kepada saya untuk menyampaikan pemaparan materi seputar budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir yaitu sesi dialog interaktif. Manakala ada yang perlu dikonfirmasi dari pemaparan materi saya, dimohon agar disampaikan. Insya Allah saya akan berupaya untuk menjawab apa yang kemudian saya pahami. Yang tidak saya pahami kita akan mencari bersama-sama. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada Ibu KS untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara pada kesempatan pada pagi hari ini. Kepadanya kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dalam rangka mendukung kinerja teman kita yang lagi melaksanakan PPG program guru penggerak. Alhamdulillah di tahun 2024 ini ada guru kita yang lulus untuk masuk sebagai calon guru penggerak. Semoga di tahun-tahun berikutnya bukan hanya satu yang lolos, tetapi harapan saya bagi teman-teman guru yang lain jangan berhenti untuk belajar agar kedepannya juga bisa masuk atau bisa lolos untuk menjadi calon guru penggerak. Menjadi calon guru penggerak itu memang sangat-sangat bagus. Jangan hanya kita berpikir bahwa setelah kita sudah lolos jadi guru penggerak, saya mau jadi pengawas, saya mau jadi kepala sekolah, mau ini, bukan. Jangan kita berpikir bahwa itu tujuan akhirnya, tetapi yang harus kita pikir bahwa ilmu di dalam mengikuti kegiatan guru penggerak ini sangat-sangat bagus. Dan harapan kami juga kepada Bapak
yang telah yang telah mengikuti kegiatan ini. Sudah kiranya mau berbagi kepada teman-teman, terutama di sekolah kita ini, sehingga teman-teman juga bisa memperoleh ilmu yang sudah Bapak dapatkan dari kegiatan pelatihan calon guru penggerak ini. Semoga kedepannya juga teman-teman punya semangat untuk mengikuti seleksi ini, dan saya doakan semua yang muda-muda ini bisa lolos semua jadi guru penggerak. Amin. Nah, kedepannya, dan kalau yang tua-tua saya tidak doakan lagi karena mereka sudah memasuki masa purna. Tetapi yang muda saya doakan supaya semua mau maju dan mau belajar. Jadi sudah ada pengalaman kita di salah satu teman kita yang mengikuti kegiatan ini. Jadi dengan berbagi praktik baik, jadi kita punya pengalaman ke depannya. Ya, itu mungkin harapan dari saya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan desiminasi aksi nyata dari Muhammad Aswan Putrajaya dengan resmi kami buka. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ibu KS sudah membuka acara ini, dan selanjutnya saya ambil alih kembali. Nah, jadi saya di sini berlaku sebagai MC, moderator sekaligus pemateri. Ya, double job atau triple job. Baik, langsung saja mungkin saya sampaikan. Siap, Bu. Makasih banyak. Siap. Ya baik Bu, terima kasih. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk kegiatan aksi nyata atau diseminasi, saya ulang kembali bahwa diseminasi itu, maksud dari diseminasi, kata diseminasi itu adalah penyebaran ide atau menyebarluaskan ide yang kita sudah dapatkan. Kemudian di sini ada judul budaya positif. Nah, budaya positif ini saya kira kita sama-sama pahami bahwa dimanapun kita berada, termasuk di sekolah, itu kita sebagai guru mesti membudayakan aktivitas positif yang kemudian akan menjadi bekal anak-anak itu untuk menjadi orang yang kita harapkan atau yang mereka cita-citakan. Nah, selanjutnya ini bagian daripada budaya positif yang dulu saya dapatkan waktu masa perkuliahan, dan ditambah lagi diingatkan oleh pengajar praktik saya pada saat mengikuti program guru penggerak ini, dan insya Allah kita akan pelan-pelan kita juga bisa menerapkan di kelas masing-masing. Nah, apa itu? Nah, sebelum kita membuka kelas, bisa kita praktekkan ini agar anak-anak bisa membudayakan budaya positif yang sederhana sekali ini ya. Apa itu? Senyum selama 15 detik. Durasinya bisa ditambah di kelas, misalkan bisa sampai 30 detik ya. Dipaksa dulu untuk senyum anak-anak itu. Karena bisa jadi di kelas dari rumah mereka suasana hatinya masih kurang baik, ya kan, suasana hatinya kurang baik. Tiba di kelas otomatis ketika mereka tidak dirubah suasana hatinya, maka akan menerima pembelajaran dengan cara yang kurang baik juga. Jadi tidak akan menerima dengan baik. Sehingga kita mesti menstimulus mereka atau merangsang mereka punya perasaan agar bisa berpikir positif atau merasa senang. Nah, bagaimana caranya? Ya kita memaksa mereka untuk senyum minimal ya. Nah, sekarang kita akan coba. Biar kita terbiasa, kan tidak mungkin kita menyuruh anak-anak kita, menyuruh siswa-siswi kita untuk senyum sementara kita juga bermuka jutek, bermuka masam. Nah, sekarang saya minta mungkin teman-teman sekalian, ya kan ada samping kiri kanannya. Nah, saling berhadapan dulu pasangannya. Nah, saling berhadapan dan saya hitung selama 15 detik untuk tersenyum. Ya, silakan ya. Saya mulai dari, silakan saling berhadapan dulu. Ya, Pak. Nah, saling berhadapan saja, kiri kanan. 1, 2, 3. Ya. Ya, lama kelamaan akan tertawa.
Ya, saya kira cukup. Terima kasih. Ya, ini bagian daripada cara kita sebenarnya untuk menstimulus perasaan kita. Dari suasana hati yang kurang baik, lama-kelamaan menjadi baik. Ini saya diajari oleh dosen saya waktu masih kuliah dulu, dan sekarang diingatkan lagi. Dan sebenarnya itu luar biasa ya efeknya. Bahkan kita bangun pagi saja, bangun pagi meskipun suasana apa atau habis mimpi buruk atau gimana malamnya habis bertengkar dengan pasangan kayak gitu. Pagi hari itu kita mesti upayakan senyum, paksa senyum di dalam kamar mandi juga senyum atau lagi senyum. Ya, dibiasakan itu akan berefek pada banyak hal dalam tubuh kita, kesehatan kita, kemudian ya aura kita, karisma gitu, dan segala macam. Dan sebelum kita lanjut, ini ada kesepakatan forum diseminasi. Ini bisa juga kita terapkan di, saya kira kita sudah sama-sama paham di PMM, di pelatihan-pelatihan mandiri itu kita sering dapati namanya kesepakatan kelas. Nah, di sini juga ada kesepakatan kita pada forum diseminasi. Saya ajukan di sini yang pertama itu menghargai siapapun yang menghargai siapapun yang berbicara di depan atau yang sedang berbicara. Dikasih kesempatan untuk berbicara, itu kita mesti memberikan rasa hormat. Kemudian selanjutnya menjadi pendengar yang baik. Ada tambahan mungkin yang lain? Ini masih ada kolom sekitar 7 ya, silakan ditambah. Siapa tahu di kesepakatan kelas manapun sebenarnya bisa kita terapkan hal yang sama. Ada mungkin? Silakan. Satu-satu. Kesepakatan kelas. Cek. Apa kira-kira? Ada tambahan mungkin? Ditambahkan saja kira-kira. Nah, sama aja sih sebenarnya. Biar ini kan kita anggaplah ini kelas kita di sekolah, di sekolah ini. Nah, tapi kan sama saja dengan kegiatan manapun kita pada saat rapat, pada saat mengajar di kelas. Itu pasti kelas itu akan sama saja kesepakatan kelas. Ya. Mungkin dari saya terkait di saat berpendapat, alangkah baiknya mengangkat tangan. Iya, istilahnya izin lah. Gitu. Berarti kita tambahkan pada saat mau mengajukan pendapat harus meminta izin terlebih dahulu. Tahu tambahannya yang lebih ringkasnya meminta izin sebelum berbicara. Iya, gitu. Tambahannya pada saat teman mengemukakan pendapat diupayakan kalau bisa teman jangan memotong pembicaraan teman, maksudku. Jangan memotong pembicaraan pada saat guru berpendapat misalnya, teman berpendapat. Saya kira itu, siapa tahu masih ada lagi yang lain. Ya, silakan tambahkan. Pak Heru tadi meminta izin sebelum berpendapat atau berbicara. Maksudnya saya kalau misalnya masih ada teman yang berbicara, jangan dipotong dulu. Kasih selesai. Berarti mungkin saya sederhanakan, dilarang interupsi pada saat kan sama saya tidak menginterupsi pembicaraan atau pembicara yang lain. Ini sebelum berbicara, kemudian selanjutnya
pada saat kita menentukan kesepakatan pada forum destinasi, sebaiknya sebelum kita berbicara itu tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar atau menyinggung perasaan orang lain yang bisa menyebabkan terjadinya konflik pada saat terjadinya kegiatan atau diskusi sebelum kegiatan tersebut. Terima kasih. Atau etika, Pak. Etika. Oke, ada lagi nama cukup ya? Ya, atau adabnya itu Adab. kurang lebihnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah menghargai siapapun yang berbicara, kemudian menjadi pendengar yang baik, meminta izin sebelum berbicara, kemudian dilarang menginterupsi ya, sebelum dipersilahkan, kemudian tidak berkata kasar yang bisa menyinggung perasaan yang lain. Saya kira ini bisa diterapkan juga di kelas. Jadi setiap pembelajaran itu atau di awal semester kita harus memulai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Kalau istilahnya itu keyakinan kelas, beda dengan aturan. Beda dengan aturan kelas. Keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan semua pihak. Kalau aturan itu kadang-kadang hanya satu pihak saja. Itu bedanya. Aturan misalkan aturan sekolah, ya kan? Nah, itu hanya satu pihak saja. Pihak sekolah yang membuat aturan kemudian harus diikuti oleh siswa atau warga sekolah. Tetapi kalau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan seluruhnya, baik kita sebagai guru maupun anak-anak sebagai siswa. Itu mereka yang kayak misalkan seperti ini tadi. Kita tanya sama anak-anak nanti maunya seperti apa aturan supaya mereka teringat. Artinya dilibatkan, ketika mereka merasa dilibatkan, mereka merasa bertanggung jawab untuk mengikuti aturan tersebut. Lanjut. Nah, kita masuk ke pembahasan yang akan kita pelajari atau kita akan bahas di kesempatan pagi hari ini. Kurang lebih ada 6 poin. Yang pertama itu adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia. 3 keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian yang berikutnya yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam segitiga restitusi. Di sini ada keterangannya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Nah, apa disiplin positif itu? Nah, disiplin positif ini gurunya siapa ini? Tidak hadir kayaknya, Bu Sudar. Nah, disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, itu disiplin positif. Disiplin positif adalah lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, bukan akibat pujian ataupun hukuman. Contohnya misalkan ketika anak-anak tergerak hatinya dengan sendirinya untuk membuang sampah atau mengambil sampah yang berserakan, kemudian membuang di tempat sampah tersebut tanpa harus disuruh, tanpa harus diarahkan oleh gurunya. Nah, itu berarti sudah melekat yang namanya disiplin positif. Tapi kalau masih anak-anak bahkan mereka membuang sampah sembarang tempat, maka berarti budaya positif itu belum ada di dalam diri anak tersebut. Nah, itu yang menjadi PR kita nanti. Kemudian berikutnya, nah ini dirangkum dalam sebuah istilah sebenarnya, karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ini kita sudah sering dapatkan di setiap pelatihan yang kita ikuti, yaitu beriman bertanggung pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini rangkuman atau inti dasar daripada nilai-nilai kebajikan yang ingin diterapkan di setiap instansi, yaitu sekolah. Nah, kita lanjut ke poin yang berikutnya, itu motivasi perilaku manusia.
seseorang melakukan kebaikan atau melakukan nilai-nilai kebajikan itu setidaknya ada 3 yang menjadi motifnya, menjadi motivasinya. Yang pertama itu, kalau kita mau melakukan kebaikan, niatnya adalah karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau sanksi, ya, hukuman, punishment. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, reward, ya, atau penghargaan, rasa hormat dari orang lain. Kemudian yang ketiga, dan ini mestinya menjadi niat bagi kita semua, ya, niat kita ketika hendak melakukan kebaikan, ya ini yang ketiga seharusnya. Yang pertama, yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Ya, yang kita percaya, nilai-nilai yang kita percaya apa? Tentang misalkan tadi itu nilai kebajikan, beramal soleh, atau apa tadi yang masuk di karakter, ya, profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, dan seterusnya sampai di bernalar kritis. Ini nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan. Nah, di sini Bu siapa? Mohon maaf, Ibu Watimah, saya ambil gambarnya. Saya masukkan. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi tadi saya sudah ungkapkan bahwa keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berbeda dengan aturan sekolah. Kalau aturan sekolah itu dibuat oleh sekolah dan harus dipatuhi oleh setiap warga sekolah. Tapi kalau keyakinan sekolah dan keyakinan kelas itu dibuat bersama di kelas, dibuat bersama oleh guru dan siswa. Nah, keyakinan sekolah atau kelas atau keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Contohnya misalkan tadi yang disebutkan, membuang sampah pada tempatnya, itu sudah kebajikan umum, universal. Tidak ada yang mengatakan itu buruk. Semua mengatakan bahwa membuang sampah di tempat sampah itu baik. Nah, itu namanya pernyataan universal. Semua orang sudah sepakat bahwa itu. Misalkan membuli teman itu tidak diperkenankan. Itu semua sepakat, tidak ada yang tidak sepakat. Gitu ya. Nah, itu kayak pernyataan-pernyataan universal. Dan kita masuk ice breaking dulu. Mungkin ice breaking tahu ya. Ice breaking itu ya untuk merefresh kembali. Karena ini sudah banyak materi yang kita dapat. Diingat-ingat karena ini cukup maraton juga. Waktunya hanya 1 jam kurang lebih. Nah, tapi tidak apa-apa kita selingi dengan ice breaking. Baik, ini juga bisa dipraktikkan di kelas Bapak Ibu. Apa itu? Melatih konsentrasi. Nah, saya akan membuat narasi di sini. Saya akan bercerita saja. Tapi Bapak Ibu kalau sudah mendengar kata apel, jadi nanti mungkin yang ibu-ibunya saja, saling, yang tangan kanannya menunjuk ke sebelah kanan, menunjuk seperti ini. Kemudian tangan kirinya memegang telunjuk temannya. Tangan kiri memegang telunjuk teman. Coba dia bukan pegang, seperti ini. Diancang-ancang mau memegang. Di atas seperti ini. Seperti itu. Ya sebelah kiri, yang tangan kirinya diancang-ancang memegang tangan telunjuk temannya. Sudah pas seperti itu ya. Jadi skemnya, kalau mendengar kata apel di dalam narasi atau cerita yang saya akan sebutkan nanti, kata apel itu langsung ditangkap. Fokus ya, bisa? Oke, kita mulai. Bismillah. Ya. Ini melatih konsentrasi dan refleks yang cepat. Dipegang nanti ya. Suatu hari Ibu Marwiyah menyuruh anaknya untuk ke pasar membeli sayur. Membeli sayur. Selain sayur, Ibu Marwiyah juga menyuruh anaknya untuk membeli anggur.
Sama nih. Anggur. Anaknya kemudian ke pasar. Setelah ke pasar, di perjalanan anaknya melihat api sedang berkobar. Sedang berkobar melalap sampah-sampah yang berserakan di tengah jalan. Kemudian lanjut ke pasar. Sebelum masuk ke pasar, ternyata anaknya melihat apel. Saya mau dengar. Buka lagi. Ternyata apel itu adalah apel yang busuk. Oke. Nah, ini sederhana tapi insya Allah ini bisa diterapkan juga di kelas untuk melatih konsentrasi atau bisa merefresh kembali anak-anak yang mungkin sudah suntuk, apalagi pada saat pembelajaran di tengah hari, di siang hari. Nah, kita masuk ke poin berikutnya, itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia diantaranya itu adalah bertahan hidup, ya, naluri bertahan hidup. Kalau anak-anak misalkan diganggu, dibully, itu naluri bertahan hidupnya itu, naluri membalasnya itu pasti ada. Sekalipun dia tidak mampu, tapi minimal dia dalam hatinya ingin melawan. Nah, itu naluri bertahan hidup. Kemudian ada namanya naluri kasih sayang atau rasa. Nah, kemudian diterima penguasaan dan naluri kebebasan atau naluri kesenangannya. Dia ingin memenuhi kesenangannya. Contoh studi kasus. Nah, mohon maaf Bu Marwiyah saya pakai namanya. Ibu Marwiyah, guru kelas 1, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Marwiyah, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Ada yang bisa mengkira-kira saja? Silakan. Yang menjadi penyebab atau motif Tommy ini suka mengambil atau meminta bekal makan siang teman-temannya. Terima kasih. Dengan melihat studi kasus yang berada di depan, masalah yang dihadapi Tommy sebenarnya itu karena kurangnya perhatian dari orang tua, ya. Itu penyebabnya mengapa Tommy bisa melakukan hal seperti itu. Kemudian orang tuanya sibuk dengan urusan keluarga masing-masing, bisa jadi seperti itu. Sehingga anaknya tidak dibiasakan untuk sarapan di rumah. Jadi anak itu dibiarkan berangkat ke sekolah dengan perut kosong, sehingga setelah mendapatkan kesempatan di sekolah, maka dia lakukan hal tersebut kepada temannya dan tanpa memikirkan apa akibat ulah yang dilakukan itu kepada temannya, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Usui. Jadi kurangnya perhatian dari orang tua. Mungkin saya langsung saja. Siapa tahu ada yang menambahkan? Nggak ada? Lanjut berarti. Nah, sini ada sedikitnya 5. Ada 5 di sini yang saya masukkan. Sebenarnya tanpa mengurangi apa yang disampaikan Bu Usui, itu sudah benar. Bisa jadi ya seperti itu, karena kan kita mengira-ngira kira-kira alasannya apa. Nah, alasan pertama di situ bisa jadi karena ya lapar. Ya, tadi sudah benar tadi kan, kurang perhatian dari orang tuanya karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Jadi nyombeng ya, bisa masuk di situ. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya. Kemudian alasan yang kedua bisa jadi karena
dia merasa senang temannya memperhatikan dia. Sama saja berarti kurang perhatian. Ingin mendapatkan perhatian dari temannya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu ke orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Ya, jadi nyambung dengan yang disampaikan Bu Sui tadi. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi ingin berkuasa. Kemudian yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, kalaupun ada. Misalkan dia bosan dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dan yang terakhir adalah karena ia melakukannya karena iseng saja. Dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Kadang-kadang kita juga begitu ya, kalau sebagai orang tua atau misalkan ada anak kecil, nah biasa kita goda terus sampai dia apa? Sampai dia nangis. Nah itu ada kepuasan tersendiri. Nah itu jangan sampai kemudian diterapkan juga sama anak-anak yang lain. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Poin berikutnya adalah posisi kontrol, yaitu restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu kayak kita ini. Ya, ada misalkan anak-anak yang bermasalah, bahkan orang tua kalau misalkan, bahkan teman guru kalau ada yang bermasalah, itu direstitusi oleh kepala sekolah. Kalau anak-anak bermasalah, kita restitusi. Apa itu restitusi? Yang biasa kita praktekkan, kita panggil secara persuasif, kita nasihati, bukan dengan cara yang langsung misalkan bermain fisik, memukul atau mencubit. Nah, itu bukan masuk ke dalam kategori restitusi. Restitusi itu ya memberikan pemahaman kembali tentang keyakinan kelas kita. Misalkan anak-anak yang membuli temannya, diingatkan kembali apa keyakinan kelas kita. Nah ini maksud dalam posisi. Nah ini 5 posisi kontra restitusi. Yang pertama itu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Dan harusnya atau seyogianya kita sebagai guru itu bisa menerapkan atau bisa mengambil posisi kontrol bagian guru sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat merasa bersalah, atau bahkan sebagai teman. Ya, ini apakah ya poin 1 ke 4 ini tidak boleh sama sekali? Boleh, tetapi sekali-sekali. Sekali-sekali. Misalkan sebagai penghukum, itu sekali-sekali. Jangan tiap hari kita menghukum terus. Nah, itu 5 posisi kontrol restitusi. Nah ini cukup banyak. Nanti mungkin saya akan share di grup saja, biar nanti bisa ini kan kalimat-kalimat yang bisa kita ajukan pada saat ada anak yang bermasalah di kelas. Kita panggil kalimat-kalimat yang bisa kita ajukan seperti ini. Ya, kalau sebagai posisi penghukum, contoh saja misalkan guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir anak, itu sebagai penghukum. Kalau dia sebagai pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, atau ibu kecewa, nah, anak-anak itu merasa bersalah, gitu. Membuatkan kemudian posisi kontrol sebagai teman di situ membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kemudian menghitung dan mengukur. Dan sebagai manajer di sini mengajukan pertanyaan. Jadi kalau kita sebagai manajer, kita berajukan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Pertanyaan seperti ini. Nah, apa yang kita yakini di kelas? Makanya sebelum itu ya kita harus buat keyakinan kelas namanya di sekolah itu, di kelas, ya. Dan seterusnya. Lanjut posisi kontrol restitusi. Nah, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah ini ada segitiga. Kenapa disebut segitiga restitusi? Ini modelnya. Tahapan dalam segitiga restitusi. Ini ringkasnya ketika kita mendapati satu murid yang bermasalah. Nah pertama itu adalah kita menstabilkan identitas
kita stabilkan dulu identitas validasi. Kemudian yang kedua, tindakan yang salah kita tanyakan. Mohon maaf, ini tipe ya, menstabilkan tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, ini salah ya. Ada namanya menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana di situ ada di segitiga resepnya. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Yang terakhir itu menstabilkan identitas sebenarnya. Bagaimana caranya? Nah, dilihat nanti. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau ada anak bersalah, ini mungkin bisa kita perdebatkan sebenarnya. Kalau ada anak yang bersalah, kita bisa sampaikan bahwa ya itu wajar dilakukan sama setiap manusia. Saya pun atau kita pun sebagai guru pernah melakukan kesalahan. Jadi anak-anak tidak langsung merasa dihardik atau langsung dituju-tuju. Jadi dia merasa dilindungi dulu. Nah, nanti kemudian dia akan berpikir sendiri. Jadi kita stabilkan dulu bahwa dia juga manusia, sama seperti kita sebagai manusia, guru, tapi manusia juga pasti melakukan kesalahan. Misalkan kalau ada anak yang memukul temannya, alasannya karena apa? Alasannya karena saya dipukul, jadi saya memukul juga. Jadi kita sampaikan bahwa saya pun kalau bisa jadi, kalau saya juga di posisi kamu, saya juga akan lakukan hal yang sama. Nah gitu. Kemudian lanjutkan menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, yang saya sebutkan tadi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Nah, siapa yang salah? Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi sebenarnya ini kita namanya menstabilkan identitas, bahwa manusia itu pasti melakukan kesalahan. Jadi anak-anak itu tidak merasa dihardik atau dikucilkan atau bahkan mau dihukum. Nah, validasi tindakan yang salah ini saya sudah praktekkan. Berapa kali ini saya sudah praktekkan sama anak yang luar biasa juga punya. Ini ada suaranya sebenarnya, tapi ya. Yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus atau respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Lanjut aja. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ini contoh pertanyaan yang bisa saja kita ajukan kepada anak-anak. Ya, saya kira kita sering melakukan juga ya. Kita sering bertanyakan, nah, apa alasan kamu? Kenapa? Atau kalau bahasa sederhananya, kenapa kamu pukul dia? Atau kenapa kamu bully dia? Nah, itu alasan. Apa yang penting bagi kamu? Ya. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar secara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, gitu. Menanyakan keyakinan. Nah, ini anaknya Ibu siapa ini? Ibu Esti. Bukan. Ini hanya sebagai model saja ya sebenarnya, bukan anak bermasalah sebenarnya. Anak yang sebagai model. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya. Sebenarnya ada suaranya, tidak usah. Ini sudah saya masukkan di tugas saya buat video, masukkan di YouTube, di Google Drive, dan saya kirim ke PMM. Ya, mohon maaf, jadi modelnya saya ambil dari siswa kita semua, termasuk ini ya, kegiatan ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke apa yang harus kita tanyakan dalam keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah. Apa nilai yang kita percaya di sekolah ini? Nah, kita review kembali apa yang kita sudah kesepakati di awal-awal pembelajaran, di awal kelas dimulai. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, dan seterusnya. Baik, ini sudah masuk ke kesimpulan. Intinya adalah
seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif yang sudah kita bahas sampai di segitiga restitusi. Nah, baik, sampai di sini mungkin dari apa yang sudah saya paparkan di awal sampai akhir ini, saya pikir mungkin ada yang masih kurang jelas atau ada hal-hal yang mengganjal di hati Bapak Ibu, atau perlu ada mungkin koreksi yang bisa disampaikan kepada saya persilakan dengan senang hati, ya. Jadi kita ini terbuka, ya. Ini bukan kebenaran mutlak di sini. Apa yang saya sampaikan bukan kebenaran mutlak, karena yang saya dapatkan juga ini kan berasal dari manusia yang pastinya pasti ada kekeliruan, ya, tidak mungkin sempurna. Nah, sehingga kalau misalkan ada yang masih kurang strike di hati Bapak Ibu atau kurang yang dirasa kayak mungkin ada minusnya atau mungkin ada yang perlu diperbaiki, ya silakan. Sambil dicicipi saja, Bu. Ini kayaknya jangan sampai masih Umar ya. Bro. masih dalam keadaan perut kosong, jadi masih kurang bisa mencerna. Ada mungkin tambahan atau pertanyaan, silakan. Terkait apa yang sudah kita bahas tadi, masalah disiplin positif. Oh, ini mungkin Pak Aswan kurang bagus mungkin. Apa yang disampaikan itu tidak realistis. Nah, bagaimana cara kita merealisasikannya? Oh iya, silakan Bu Sui. Minta maaf ini Pak, bukan Silakan. cuma apa saya kurang ini. Saya tertarik dengan video yang tadi Pak, coba bisa kalau diputar. Menarik sekali video ini. Tadinya saya tidak mau bertanya, ya, tapi karena ditampilkan video, jadi sangat menarik. Dan video ini kebetulan ada salah satu anak dari teman kita. Kalau bisa ya, kalau bisa saya cuma menambahkan, sebenarnya dalam video ini dalam kasus apa? Kalau kita pelajari tentang studi kasus dalam kegiatan proses pelajaran di kelas. Nah, setelah saya menyimak antara dua video ini, kayak ada sesuatu yang mengganjal. Di sini yang mana yang jadi yang bermasalah dan yang mana yang bukan. Itu ya. Jadi yang mana yang tersangka dan yang mana pembela itu. Kalau bisa diperjelas itu. Ya, dari segi penampilan videonya, dan kalau bisa ditulis. Oh, ya. bisa. Itu saja. Terima kasih, cuma sedikit saran. Baik, terima kasih. Nah, baik, terima kasih Bu Sui ya. Nah, sebenarnya dari keseluruhan sumber atau referensi yang saya terima itu tidak ada satupun yang menampilkan video. Hanya saya saja yang terlalu kreatif untuk memasukkan video ini. Nah, ya resikonya adalah seperti ini, kurang adanya misalnya fasilitas kayak sambungan untuk didengar suaranya. Kemudian ini juga sebenarnya saya masukkan ini tidak masih gelondongannya belum melalui editing. Ya, belum melalui editing, masih gelondongan. Jadi saya ambil langsung saya masukkan saja biar terkesan natural saja. Ya. Jadi di sini yang saya tanyakan, jadi berbeda studi kasusnya di sini berbeda, Bu. Untuk bagian arsal ini kasusnya itu adalah kasus perkelahian. Nah, perkelahian ini kasusnya arsal. Itu kasusnya arsal perkelahian. Kemudian saya restitusi. Ini kita bahasakan kita restitusi. Kita restitusi. Kita tanyakan mengapa dia melakukan itu. Tentu ada alasannya. Nah, kemudian diberikan alasan. Saya sampaikan bahwa ya kalau saya juga diinjak kakiku, mungkin bisa saja saya langsung refleks memukul. Alasannya karena dia refleks memukul. Seperti itu. Nah, jadi kita berikan kembali restitusi. Restitusi apa keyakinan kelas kita tidak boleh membuli atau tidak boleh memukul.
Ya, keyakinan kita di sekolah ini adalah tidak boleh membuli sesama kita, ya, tidak boleh membuli orang lain. Nah, kemudian dia pada akhirnya meminta maaf. Nah, untuk kasusnya siapa namanya ini, Alto, ini bukan kasus perkelahian, tetapi dia kasusnya adalah studi kasus. Contoh saja ya, itu adalah kasus terlambat masuk sekolah, ya, terlambat masuk sekolah, atau dia terlambat masuk sekolah. Ini studi kasusnya. Jadi saya sampaikan alasannya kenapa. Katanya alasannya karena begadang, terlambat bangun, ya, karena begadang. Tidurnya jam berapa? Ya jam 11 malam. Nah, itu studi kasus saja, ya, studi kasus. Dan kita tanyakan alasannya. Kenapa terlambat bangun? Jadi kita runut. Kalau begitu berarti harusnya solusinya itu adalah berarti dia harus tidur lebih awal, paling terlambat jam 9. Saya kira begitu, Bu, ya. Jadi studi kasusnya ini bukan dalam satu studi kasus. Di sini ada 2 studi kasus di sini. Jadi kalau untuk gambar ini tidak mesti sebenarnya ditampilkan dengan videonya, hanya saya masukkan saja biar ada kesan ya hiburannya di dalam materi ini. Ya, Pak. Ini masalah segitiga restitusi, tapi yang nampak di sini artinya saya kurang paham masalah segitiga itu. Kalau bisa, bukankah dalam bentuk segitiga restitusi itu harus ada 3 komponen yang harus dilengkapi, ya? Ya, di mana pada masa penyelesaian seharusnya ada 3 pihak atau beberapa pihak yang terlibat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi harus ditampilkan. Kalau saya lihat tidak ada bentuk segitiganya. Bentuk segitiganya seperti apa? Artinya seperti itu. Kalau memang dari segitiga restitusi harus nampak kejelasannya. Dan di situ tidak ada yang menunjukkan segitiga restitusi itu seperti tanya jawab dan diskusi biasa saja. Jadi kurang menyelesaikan masalah, di mana harus ada 3 komponen yang ada dalam menentukan masalah itu supaya bisa terselesaikan dengan baik. Kalau bisa ditambahkan dengan pihak sekolah kalau memang ditampilkan dalam bentuk video. Tapi menurut Bapak tidak ditampilkan seperti itu, tapi tidak ada segitiga restitusinya sesuai dengan penjelasannya. Terima kasih. Jadi mohon maaf Ibu Guru, Bu Sui, bahwa segitiga restitusi di sini bukan pihak yang bermasalah sebenarnya. Jadi segitiga restitusi yang dimaksud di sini adalah tahapan, ya, tahapan pada saat kita merestitusi itu. Tahapannya pada saat kita mentreatment, ya, pada saat kita mentreatment peserta didik kita, itu ada tahapannya. Tahapannya disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama di sini apa? Memvalidasi dulu tindakan yang salah, ya kan? Nah, jadi bukan pihaknya yang Ibu maksud, mungkin itu adalah pihaknya harus dilibatkan. Ada segitiga misalkan, ada pihak yang melapor, kan begitu. Nah, tentu pada saat kita merestitusi tentu ada yang melapor. Kayak ini saya sebutkan di awal restitusi itu kan kita akan sampaikan ini ada laporan dari teman kamu. Betul tidak kamu melakukan ini? Alasannya apa? Nah, itu semua ada itu tahapannya. Ya kan? Sebenarnya yang lebih lengkapnya itu memang ada tahapan mulai dari awal mereka. Kalau seandainya kita mau buatkan film, itu ada mulai pada saat skenarionya mereka bertengkar, itu semua. Kemudian ada yang itu, tapi itu ada butuh waktu lagi nanti kita buatkan. Hanya saja saya menyampaikan di sini, ini tahapan restitusi itu adalah pada saat kita memberikan treatment, ya, sama anak-anak. Jadi segitiga yang dimaksud di sini adalah intinya tahapannya. Tahapan kita bertanya dulu, apa kita memvalidasi kepada anak-anak itu tindakannya ini salah atau tidak. Kemudian menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita. Kemudian terakhir itu menstabilkan identitas. Nah, itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi mungkin
mungkin keliru ya, keliru cara mungkin kita melihat sudut pandangnya kita mungkin berbeda. Tapi mohon maaf yang saya sampaikan di sini apa yang saya dapati ini tahapan. Begitu ya. Jadi bukan pihak-pihak yang dimaksud itu segitiga ini bukan. Kalau berdasarkan ini pihaknya sebenarnya bukan hanya segitiga, banyak bisa jadi kasus-kasus itu bisa banyak yang terlibat, bukan hanya tiga bukan hanya tiga pihak, tetapi bisa lebih dari itu. Jelas ya, Bu? Mungkin pertanyaan saya singkat, Pak. Tadi saya melihat tentang pemaparan segitiga restitusi, di mana yang pertama adalah validasi, yang kedua apalagi Pak? Yang kedua? Menanyakan keyakinan dan yang mana ya? Menstabilkan identitas. Oh, ini baru menanyakan keyakinan. Ya. Di sini yang saya ingin tanyakan tingkat atau kadar keefektivitasnya mengenai restitusi. Misalnya begini, studi kasusnya Pak. Ada kejadian anak-anak sedang bertengkar di luar kelas. Nah, kejadian tersebut kita tidak sempat lihat dan sudah menjadi tontonan anak-anak. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, bagaimana efektifnya restitusi jika dilakukan di depan teman-temannya dan di ruangan tertutup. Kira-kira yang mungkin Bapak bisa jelaskan yang mana efektif, Pak? Baik. Jadi efektivitasnya itu dan tentu kita harus menggali dulu ya, menggali informasi dari rekan-rekannya. Satu lagi Pak, maksud saya begini, kasusnya ini anak tidak mau diajak untuk di ruangan tertutup, di restitusi. Oh iya. Nah, jadi mungkin yang bisa hanya restitusi di tempat itu. Bagaimana kira-kira itu Pak? Nah, untuk kasus seperti itu tentu kita tidak bisa tidak bisa akomodir, karena yang namanya restitusi sebenarnya kita secara individu atau persuasif ya, tidak bisa kemudian kita, karena bisa jadi itu setiap kita pada saat kita merestitusi anak ketika ada pihak lain di sekitar kita itu di lingkungan tersebut, itu bisa jadi dia terpengaruh atau terprovokasi, atau bisa dia jawabannya itu sudah bisa jadi tidak murni ya, bisa jadi ada pengaruh dari teman-teman yang lain. Tapi kalau secara persuasif, makanya saya sendiri selama ini kan kita saksikan bersama kan, kalau saya merestitusi anak-anak, bahkan sebelum saya menjadi calon guru penggerak ini kan sudah sering saya lakukan. Pada saat ada anak bermasalah, saya restitusi sendiri di kelas, di ruangan saya tutup pintu, nggak ada yang boleh melihat gitu. Itu paling efektif. Menurut saya yang paling efektif seperti itu ya. Nanti bisa dicoba, nanti untuk lebih ininya ya kita akan saling sharing di ruang di luar daripada forum ini. Itu yang pertanyaan saya Pak ya, kalau misalnya anak tersebut tidak mau direstitusi secara persuasif, ya, itu bagaimana langkah-langkahnya itu Pak? Ya tentu tetap kita carikan cara agar dia bisa direstitusi di tempat tertutup. Tidak bisa kemudian kita mau ikutin apa maunya, gitu kan? Anak-anak itu kan masih bisa kita arahkan sebenarnya. Jadi kita cari, kalau dia tidak mau ya kita cari waktu supaya dia mau. Kan mungkin di kondisi tersebut dia tidak akan mau. Tapi di kondisi lain atau di waktu yang lain bisa saja kita adakan pendekatan. Ya, baik, itu saja mungkin untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala atensinya Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran atau menjadi tambahan pengalaman ilmu bagi kita juga, dan terkhusus bagi saya untuk kemudian apa yang ditanyakan oleh teman-teman semua bisa saya perbaiki atau mungkin bisa saya sempurnakan lagi agar nanti ke depannya bisa lebih optimal lagi nanti pemaparan materi saya. Saya kira itu saja mungkin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kelebihannya, mungkin kelebihan waktu. Mohon maaf juga sudah menyita waktu Bapak Ibu.
Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Barakallahu fikum, dan saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.